Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat ya. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa inspirasi, motivasi dan pengalaman saya tentang keajaiban sholawat. Nah, yang hari ini topiknya tentang kenapa sih sudah banyak sholawat, sudah berbanyak sholawat tapi masih seperti ini saja, tidak ada perubahan. Nah, ini adalah suatu pengalaman saya juga ya. Memang waktu itu saya pernah merasakan seperti ini, merasakan begini-begini aja gitu kan, nggak ada perubahan, nggak ada pengalaman, nggak ada apapun yang akan terjadi di keajaibannya. Nah, dari situ bukan saya turun atau nggak mau atau males lagi, tapi saya menggali lagi. Menggali kenapa? Ada apa dengan diri saya? Nah, gitu. Akhirnya kalau kita kembalikan ke masalah yang tadi ini, ada apa dengan hati kita semua ini? Bila mana kita sudah mendawamkan sholawat, sudah melakukan sholawat, membaca sholawat, kita masih seperti ini aja. Nah, berarti kan kita ada apa nih dalam hati kita? Nah, itu yang harus kita rubah. 1 hati, 2 pikiran, 3 ucapan. Jadi dari hati ini suka memendam rasa dendam, iri, dengki, sombong, takabur, semua ada di hati kita nih. Itu semua kita udah bisa lepaskan kan? Ketika kita masih tertanam di hati kita punya perasaan seperti tersebut, maka alangkah baiknya kalau ingin cepat diijabah, lepaskan itu semua, buang itu semua. Karena kita cuma hanya dilakukan oleh hawa nafsu kita, bukan oleh keinginan hati. Jadi hati kita itu udah dirasuki oleh hawa nafsu gitu. Makanya disitulah keinginan kita seakan-akan pengen cepat terkabul, tapi hati kita terselimuti oleh pikiran-pikiran yang gak baik gitu, seperti dengki, iri, sirik dan sebagainya. Nah, itu bebaskan semuanya, karena kalau itu masih di dalam hati ya begitu-gitu aja, gak akan ada perubahan. Karena kan disebutnya gali lubang tutup lubang. Kok bisa? Ya bisa, karena kenapa? Allah sudah hapus dosanya, ada lagi Allah hapus dosanya lagi. Kita kan berharapnya dihapus dosa itu untuk tidak berbuat dosa lagi gitu, supaya dosa itu udah keluar semuanya. Maka dari sholawat itu akan datang rezeki dari setiap penjuru gitu. Dari mana aja arahnya gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan gitu, biar kita itu mencernai gitu. Ternyata sholawat itu nggak cuma hanya membaca kalimat sholawat. Ini harus diperhatikan dari tingkah laku kita, perasaan kita, pikiran kita, ucapan kita. Ucapkan yang baik-baik, pikirkan yang baik-baik, perasaan kita yang baik-baik. Nah, setelah itu baru kita tuh merasakan yang namanya keajaiban dengan cara hati kita ditenangkan, setiap urusan kita permasalahan semakin diringankan, semakin dikasih jalan petunjuknya yang enak-enak. Makanya jangan sampai kita ujung-ujungnya kalau bersolawat tanpa merubah hati kita, jangan sampai kita itu sia-sia, artinya males lagi nih kita gitu kan. Jadi kalau kita berharapnya cuma hanya sekedar begitu aja, ya nggak ada artinya. Makanya harapan kita itu bersolawat, 1, urusan dunianya oleh Allah dirapikan, dibereskan. Urusan akhiratnya Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah kasih pahala yang banyak. Tuh, itu kan apa yang saya rasakan di pengalaman saya gitu kan. Ketika saya bersolawat, tapi ketika ketemu di pagi harinya, ketemu sama orang yang saya benci gitu waktu itu. Nah, rasanya bukan saya malah tenang, karena yang dirasakan masa itu malah semakin saya benci. Karena kenapa itu? Karena di dalam hati kita itu selalu diselimuti oleh namanya sifat iri, dengki, dan sombong.
gitu kan. Tapi kalau itu kita lepaskan dan kita terima apa adanya dari orang itu, maka disitulah akan tertarik rezeki tersebut, akan tertarik keajaiban sholawat itu ke diri kita. Tapi kalau kita nggak bisa memaafkan dengan cara kesalahan itu memang begitu aja, kita nggak maafkan, maka apa yang akan terjadi? Ya begitu aja, kita nggak ada perubahan apapun, ya sia-sia lah bahasanya gitu. Makanya kenapa sampai kita sudah bersholawat masih begini aja? Karena di hati kita ini belum kita rubah, di hati kita dan di pikiran kita belum kita rubah. Cobalah kalau kita rubah, ayo berubah, ayo rubah kita yang tadinya benci masih sekarang kita malah senang sama dia walaupun dia benci sama kita. Kita senang, kita doain gitu kan. Terus nggak pernah yang namanya punya muka cemerut, kita itu malah semakin senyum, bahagia lah rasanya, bahagia aja gitu. Walaupun bagaimanapun bahagia, nah itu pasti akan terasa keajaibannya. Nggak lama itu akan terasa gitu. Jadi jangan sampai kita salah paham tentang sholawat. Wah, sholawat begini aja, nggak ada perubahan. Jangan, karena sholawat itu tergantung di hati kita. Kalau hati kitanya baik, nggak ada keraguan, yakin sama Allah, yakin dan percaya sholawat itu adalah ada keajaibannya, dan tidak berbuat hati kita itu sombong, iri, dengki dan lain sebagainya, insya Allah dari sholawat itu ada keajaiban. Jangan sampai kita dari sholawat tersebut merasa lelah, kurang yakin, begini aja. Jangan nyalain sholawatnya, yang kita salahkan diri kitanya. Kenapa kita bersolawat masih seperti ini saja? Jawabannya tadi, karena di hati kita belum kita rubah. Apa yang dirubah? Sifat iri, dengki, sombong. Itu semua yang kita lakukan di dalam hati kita itu seperti itu. Nggak ada perubahan. Makanya kalau kita ingin merubah hidup kita, baik di dunia, baik di akhirat, pengen punya anak soleh, pengen punya keturunan, pengen punya istri, pengen punya suami, nah banyak sholawat, niatkan dalam hati kita, minta kepada Allah, yakin, mahabbah kepada Kangjeng Nabi, cinta kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW, nggak ada keraguan, hati kita dengki, iri sama sombong itu dilepaskan, beban itu semua nggak ada dalam benak hati kita, maka yakin, nggak lama Allah akan ijabah, nggak lama dengan keajaiban sholawat itu akan terjadi. Itu, jadi jangan sampai kita salah menafsirkan. Sholawat nggak ada perubahan, ngomong doang ini orang, gitu kan? Jangan. Yang penting kita teman semua itu yakin nggak, percaya nggak, itu aja kuncinya. Kalau udah yakin percaya, bersihkan hati kita, jauhkan dari sifat iri dan dengki, lepaskan beban amarah kepada orang lain, dan dawamkan sholawat. Mau sholawat Jibril sehari 1000 kali, malamnya habis sholat tahajud 1000 kali, mau sholawat Sajdatul Nuqud habis sholat isya sampai menjelang subuh 400 kali, silakan. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki, dan kita tarik rezeki tersebut itu dari dari setiap penjuru kita, dari mana aja arah datang itu nyampe ke kita. Itu kunciannya. Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan, salah paham tentang masalah sholawat. Sholawat itu insya Allah akan jamin segala urusan kita di dunia bila mana kita yakin, percaya, dan bersihkan hati kita, pikiran kita, dan ucapan kita. Itu karena ucapan kita inilah yang akan membuat segalanya itu berubah, gitu kan. Jadi yang kita ucapkan harus baik-baik saja, yang kita pikirkan yang positif. Dalam hati kita tidak boleh punya rasa dendam sekalipun sama orang tua kita, saudara kita, sekeliling tetangga kita. Gak usah punya dendam, lepaskan itu semua. Kalau bisa ingin cepat lebih dikabul lagi, doakan mereka. Kalau sudah doakan, datangi dan minta maaf walaupun kita tidak salah, gitu kan. Itulah kunciannya. Kalau kita tidak salah, datangi, minta maaf, itu lebih mulia. Insya Allah cepat dikabul, apapun hajatnya cepat dikabul. Tuh, tanpa kita ngucap hajat kita, Allah udah tahu hajat kita, Allah tahu keinginan kita, dan Allah yakin akan diberikan sama kita kalau memang kita mau merubah diri kita sendiri, gitu kan.
nggak apa, sering ada yang mengatakan Allah tidak akan merubah nasib seseorang terkecuali orang tersebut yang merubahnya. Itu tadi maksudnya. Jadi intinya jadi jangan sampai menyerahkan sholawat. Sholawat itu ya bagus, baik. Yang kita perhatikan adalah apa? Rubahlah hati kita, rubahlah ucapan kita, rubahlah pikiran kita. Itulah yang harus dirubah. Bila mana kita ingin bahagia, Allah udah ngejamin kita kasih rezeki. Allah udah jamin kita kasih rezeki. Cuma kitanya bisa enggak nih menerima rezeki tersebut? Bisa enggak nih kita memberi menampung rezeki itu dengan yakin dan percaya? Kalau memang bisa, yakin, percaya, ya udah, rubah hati kita, rubah pikiran kita, rubah perasaan kita sama bicara kita di jalan yang lurus, di jalan yang terjaga, di ucapan-ucapan kita, pikiran kita, hati kita terjaga semuanya. Yakin nggak ada yang namanya penyesalan, keajaiban yang pasti akan kita dapat. Nah itu ya yang mungkin sharing saya atau pengalaman saya yang bisa saya sampaikan dari hal tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada teman-teman saya semuanya. Takutnya ada yang bersalah masih seperti ini saja. Nah itu kunciannya, ayo kita rubah hati kita, ucapan kita dan pikiran kita supaya sholawat kita itu mendapatkan keajaiban dari Allah, mendapatkan diberikan dikabul hajat-hajat kita oleh Allah. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bila mana ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan, ada kata-kata yang kurang baik, kurang pantas, kurang sopan kepada teman-teman semuanya, saya mohon maaf bila mana ada kesalahan, karena kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.